Apakah Indonesia U16 akan ketemu dengan Malaysia U16 di semifinal? Jom kita semak analisa video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian di luar sana, dimanapun kalian berada, saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, sentiasa dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, insyaAllah guys, pada hari ini sedikit analisa terkait dengan AFF U16 2022 ini. Selepas perlawanan semalam guys, Indonesia mengalahkan Vietnam 2-1 dan meloloskan Indonesia menjadi juara grup A dan juga layak pertama negara Indonesia ini ke semifinal pada AFF kali ini. Oke, bagaimana simulasinya? Karena Indonesia juara grup E, dia akan menentang juara grup C nanti di semifinal. Di grup C ini, seandainya Malaysia dapat mengalahkan Myanmar di perlawanan terakhir, maka dia akan ketemu dengan Indonesia di semifinal. Dan sekiranya di grup C itu Myanmar dapat mengalahkan Malaysia, maka Myanmar akan ketemu dengan Indonesia di semifinal. Dan runner up akan ketemu dengan juara grup B. Siapa juara grup B? Di antara Thailand dan Timor Leste yang akan ketemu pada hari ini. Oke, analisa kita lihat di grup E nih guys. Grup A nih, Indonesia tangga teratas dengan 9 poin dan Vietnam di tangga kedua dengan 6 poin. Vietnam masih menunggu perlawanan grup B dan C nanti untuk runner up yang terbaik di antara 3 kumpulan ini. Kita lihat pula di grup B. Timor Leste dan Thailand sama poin, tetapi hari ini mereka akan ketemu dan penentuan untuk siapa yang lolos di peringkat seterusnya dan menduduki tangga teratas. Kemungkinannya Thailand guys, tetapi Timor Leste juga punya timnas yang bagus. Jadi kita lihat perlawanan pada hari ini. Karena Timor Leste ini telah menjaringkan gol sebanyak 11 gol guys. Ini berarti penyerang striker Timor Leste ini juga punya penyudah dengan cetakan gol yang baik. Kita lihat di grup C. Di grup C ini Malaysia dan Myanmar sama poin, cuma dibezakan oleh selisih gol. Malaysia gol 4 sama dengan Myanmar, kemudian selisih Malaysia bolos 1, Myanmar bolos 3. Jadi perlawanan esok juga menentukan siapa tangga teratas yang akan menentang Indonesia pada semifinal. Ini pun seru juga nih kalau Malaysia jumpa Indonesia di semifinal. Saya itu suka Malaysia ketemu Indonesia di final guys, tetapi kita lihatlah nanti bagaimana kedudukan klasmen ini di perlawanan terakhir pada esok hari. Mudah-mudahan Malaysia juga lolos, tetapi ketemu dengan Indonesianya itu haraplah di final nanti, bukan di semifinal. Apapun, kalaupun ketemu di semifinal itu, kita akan menyokong dua-dua timnas ya. Saya akan sokong Malaysia, kalian akan sokong Indonesia. Jadi apa kesudahannya nanti saya akan terima seadanya guys. Malaysia kalahkah, Malaysia menangkah, saya akan tetap menyokong timnas pasukan Malaysia. Begitu juga dengan kalian. Kalian akan tetap menyokong Indonesia sama ada kalah dan menang dengan permainan sportivitas dan semangat kesukanan yang tinggi. Insya Allah guys. Oke, seterusnya kita lihat skor yang paling tinggi pada ketika ini. Sudah tentulah daripada timnas Indonesia sendiri, yaitu Nabil Ashura 4 gol. Yang keduanya Alexandro Corsina 4 gol dari Timor Leste. Ini yang saya katakan tadi guys, Timor Leste punya striker yang baik dan punya pemain yang mampu menghidup peluang di depan gol untuk cetakan, yaitu Alexandro Corsina. Ketiga, Kafiatur Rizky dengan 2 gol daripada Indonesia, dan Muhammad Faris daripada Malaysia 2 gol, Lee Din Long dari Vietnam 2 gol, dan Punta Mune daripada Thailand 2 gol. Seterusnya kita lihat pula guys, negara yang sudah lolos ke semifinal yaitu Indonesia, yang 3 tim lagi akan menantikan perlawanan yang terakhir. Kemudian daftar negara yang tersingkir daripada
semifinal ini, yaitu Australia, Brunei, Filipina, Singapura. Ini sudah tidak mempunyai peluang untuk lolos ya. Dan kita lihat perlawanan semalam Indonesia 2, Vietnam 1. Ini kebangkitan yang luar biasa ya daripada Indonesia selepas ketinggalan 1 gol di menit yang ke-41, kemudian disamakan kedudukannya di babak yang kedua melalui Arkan, dan juga gol kedua 3 menit selepas itu di menit ke-54. Arkan 51 dan Nabil 54. Selang 3 menit jaringan gol kedua kepada Indonesia. Terbaik. Tahniah sekali lagi kepada Indonesia. Oke, seterusnya perlawanan. Hari ini Thailand menentang Timor Leste, Laos menentang Brunei. Tengah bermain sekiranya ini. Dan perlawanan terakhir ialah Myanmar menentang Kamboja pada 8 Agustus Malaysia ketemu dengan Australia. Mudah-mudahan perlawanan ini akan menjadi perlawanan yang sportivitasnya tinggi dan juga mencipta kenangan untuk kesemua timnas yang berada dalam AFF U16 pada kali ini, termasuk Australia. Walaupun Australia ini tidak memberikan sebarang kemenangan setakat ini, tetapi diucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menyertai AFF U16 pada kali ini guys. Oke, itu sedikit perkembangan terkait dengan jadual dan juga klasmen di AFF U16 pada kali ini. Jadi insyaallah saya optimis Malaysia juga akan lolos. Cuma saya tidak pasti apabila dia di semifinal contohlah ketemu dengan Indonesia. Ini saya tidak pasti sama ada Malaysia bisa mengalahkan Indonesia atau tidak. Tapi keyakinan itu tetap ada. Karena Indonesia juga punya timnas yang cukup baik guys. Saya melihat aksi semalam full time 90 menit itu menyaksikan permainan Indonesia cukup gratis, cukup semangat melawannya tinggi, semangat kesukanannya tinggi, mental emosi pemainnya cukup tinggi, dan postur tubuh pemain Indonesia itu sesuai dan sangat gede untuk umur yang 16 tahun ini, begitu cantik sebagai pemain sepak bola di waktu dan saat ini. Jadi mudah-mudahan permainan ini walaupun menentang Malaysia nanti di semifinal ini, kita bagi sokongan yang sepenuhnya dengan semangat kesukanan yang tinggi, persaudaraan yang tinggi, dan silaturahmi itu akan tetap terjalin walau apapun keputusannya nanti guys. Insya Allah kita akan mendukung sepenuhnya. Saya akan mendukung sepenuhnya kedua-dua negara yang saya cintai, Malaysia dan juga Indonesia. Oke guys, jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan kejohanan AFF pada kali ini dan tim yang kalian sokong yaitu timnas Indonesia, boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk kita berbagi info guys. Kalian punya info yang tersendiri, kalian juga menyaksikan sendiri di stadion, dan kalian juga yang tahu serba sedikit terkait dengan permainan setiap posisi-posisi dalam timnas Indonesia ini. Maka pemain-pemainnya pun kalian tahu sendiri bagaimana kekuatan dan kelemahannya. Saya salut dengan pelatih Indonesia U16 ini, itu Bima Sakti. Dia mempunyai satu formasi semangat melawan itu, menyerang guys. Dia tidak bertahan, dia menyerang dan menyerang. Sama ada dia mendahului ataupun dia dibolosi, itu dia tetap gunakan taktik menyerang. Walaupun dia sudah menjaringkan sebanyak gol. Contoh ketika menentang Singapura, 9 gol yang dijaringkan, tetapi permainan itu tetap menyerang, tidak ada hentinya. Itu yang saya suka dengan cara permainan pelatih formasi dan taktikal Bima Sakti ini. Selalunya apabila timnas ini telah mendahului, contohlah tim apapun, Thailand kah, Vietnam kah, Malaysia kah, Singapura kah, Brunei kah, kalau sudah mendahului contohnya 2 gol, 3 gol, mereka akan bertahan. Selalunya pasukan itu akan bertahan untuk mengekalkan jaringan kemenangan itu. Tetapi Indonesia ketika menentang Singapura ya, walaupun sudah memiliki 5 gol awal,
Di babak kedua mereka terus-terusan menyerang sehingga mencetak lagi sehingga 10 gol guys. Jadi itu serba sedikit yang saya sangat-sangat hormati dan menarik dengan percaturan pelatih timnas ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.